Tuto NPM 078. Di sini saya akan menjelaskan materinya tentang pengertian belajar, ciri-ciri belajar, dan faktor. Baik saja, saya langsung ke materinya. Pengertian belajar. Pengertian belajar merupakan usaha memperoleh ilmu atau berlatih untuk mengubah tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman, dan juga bisa untuk mengembangkan potensi atau bakat. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber-sumber belajar pada suatu lingkungan belajar meliputi guru, siswa yang saling bertukaran informasi. Ciri-ciri belajar yang pertama, disengaja atau disadari, atau juga disebut dengan intensional. Menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang, baiknya buruk, tanpa disadari atau disengaja oleh individu tersebut. Dia pun menyadari hasil dari perubahan itu. Individu tersebut memahami bahwa telah terjadi sebuah peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau continuum. Perubahan yang terjadi pada individu atau seseorang dan merupakan perubahan yang berkelanjutannya. Berkelanjutan itu maksudnya yang terjadi jangka panjang, serta keterampilan yang perlu dikembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, perubahan fungsional. Hasil dari perubahan fungsional belajar merupakan perubahan yang mampu dimanfaatkan untuk masa yang mendatang, berguna untuk bangsa dan penerus yang sebelumnya. Yang berikut, perubahan yang positif. Belajar merupakan terjadinya perubahan pada seorang individu. Perubahan itu tentunya harus ke arah positif atau ke arah kebaikan. Bila sebaliknya, maka hal itu disebut belajar. Perubahan dengan sifat arah dan tujuan. Seseorang akan dikatakan belajar saat ia sadar, termasuk sadar akan memiliki tujuan, sehingga belajar juga memiliki arah dalam meraih tujuan. Yang berikut, sifat permanen. Hasil atau sifat permanen dapat disebut belajar bila ia mendapatkan perubahan tingkah laku yang permanen dan dapat bertahan lama. Misalnya, belajar yang dia peroleh di bangku kuliah bisa bermanfaat di masa yang mendatang. Secara keseluruhan, hasil dari belajar yang mempengaruhi perubahan secara keseluruhan individu. Faktor pendorong bakat. Setiap orang mempunyai bakat, potensi untuk mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan dan dasar masing-masing. Misalnya, dia memiliki bakat di bidang apa, harus dikembangkan supaya dapat berguna. Dorongan rasa ingin tahu. Keinginan untuk menyelidiki sesuatu, misalnya menggali, belajar untuk mencari tahu sesuatu yang perlu dia ketahui. Yang berikut, menguasai tips. Dengan menguasai tips, telah memungkinkan bahwa dalam pemberian belajar akan menjadi efektif dan menyenangkan serta melibatkan siswa yang menjadi aktif dalam dunia pendidikan. Seperti menguasai tips itu belajar komputer serta menguasai media sosial seperti itu. Menurut kebutuhan, dalam proses pembelajaran yang perlu diperhatikan pertama kali adalah peserta didik bagaimana keadaan dan kemampuan dalam menentukan komponen-komponen lain seperti apa yang diperlukan, bagaimana cara tertentu bertindak. Yang berikut, sempurna atau baik. Seorang guru yang berkualitas akan membaca pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan bermutu tercipta dari peran seorang guru yang berkualitas. Jadi semua siswa mampu belajar dengan baik tergantung dari materi apa yang diberikan oleh guru. Baik, terima kasih.